Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis Syekh Shalih As-Suwayyih, qala Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, at-takdzibu lil khabari wa tawalli 'anil amri. Tindakan mendustakan itu adalah berlakunya terhadap suatu khabar tentang wahyu, tentang ayat, tentang hadis. Jadi penolakan terhadapnya itu adalah bentuk takdzib, pendustaan. Mendustakan dan tidak membenarkan khabar-khabar yang dibawakan oleh syariat. Adapun bentuk sikap at-tawalli, keberpalingan, itu sebabnya atas dasar suatu perintah. Jadi yang tidak melaksanakan perintah, dia masuk kategorinya tawalli, berpaling. Wa innamal imanu tasdiqur rusuli fi ma akhbaru. Iman itu konsepnya apa? Iman itu konsepnya adalah pembenaran terhadap seluruh rasul pada setiap apa yang mereka khobarkan, dan ta'atuhum fima amaru, mentaati mereka pada setiap apa yang mereka perintahkan, melaksanakan perintah. Itulah iman. Kalau begitu iman itu apa? Iman itu adalah pembenaran dan pengamalan terhadap pembenaran. Di sini Syekhul Islam ingin menegaskan bahwasanya orang-orang yang tidak mewujudkan keimanan batinnya dengan mengamalkan amalan lahir, maka hukumnya teranggap sebagai orang-orang yang berpaling. Hukumnya apa? Hukumnya kafir. Tidak dipersyaratkan takdzib, tidak dipersyaratkan vonis kafir kepadanya itu disertai dengan takdzib, pendustaan. Bermakna ketika seseorang membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Rasul berupa syariat, tapi tidak dia wujudkan dalam amalan lahir, maka dia tidak beriman. Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah mempersyaratkan pengkafiran kepada orang-orang yang meninggalkan perintah, tidak mewujudkan dalam amalan lahiriah, itu dipersyaratkan dengan adanya takdzib, pendustaan. Kalau mereka tidak beramal sama sekali atas dasar mendustakan, maka dia kafir. Tapi kalau mereka tidak beramal sama sekali dengan amalan lahiriah, namun hatinya membenarkan, maka dia mukmin. Ini di sisi Murji'ah. Ditegaskan oleh Syekhul Islam di sini bahwa permasalahannya tidak seperti itu. Adapun terkategorikan takdzib ini pada khobar. Ketika seseorang mendustakan khobar-khobar syariat, maka dia mukadzib, mendustakan, terjatuh dalam takdzib, pendustaan. Nah, ketika dia tidak melakukan amalan ketaatan dalam bentuk amalan lahiriah, maka dia teranggap sebagai mu'ridun, orang yang berpaling. Sementara keimanan itu konsepnya adalah membenarkan segala khabar syariat dan mewujudkannya ke dalam amalan lahir. Nah, siapa yang tidak demikian, ya dia bukan seorang mukmin. Siapa yang membenarkan dalam hatinya segala apa yang dibawa oleh syariat, tapi dia tidak amalkan, dia bukan mukmin. Sebaliknya, siapa yang mengamalkan seluruh amalan-amalan lahiriah, amalan-amalan syariat, tapi dia tidak benarkan dalam hatinya, maka dia juga bukan mukmin. Dua ini harus beriringan bersama. Dia benarkan dalam hati, dia wujudkan ke dalam amalan lahir. Inilah iman. Wa qala rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, fa'ulima anat tawalliya laisa huwa takdzib. Dari sini dapat diketahui bahwa saya tawalli, keberpalingan itu dia bukan takdzib, sesuatu yang berbeda. Bermakna apa? Tawalli itu membatalkan keimanan pelakunya walaupun tanpa disertai dengan takdzib. Sesuatu yang berbeda. Bal huwa tawalli anit ta'ah.
Adapun tawalli itu ranah cakupannya pada amalan-amalan ketaatan. Namanya tawalli. Orang yang tidak mengamalkan amalan ketaatan lahiriah badaniyah, maka dia terjatuh dalam tawalli. Meninggalkan amalan lahiriah, maka dia tidak mewujudkan iman. Tidak dipersyaratkan dia harus mendustakannya. Mendustakan ini ranah babnya lain lagi. Naam. Tanpa ada pendustaan pun, ketika seseorang tidak mau mewujudkannya dalam amalan ketaatan secara menyeluruh, ya tetap dia kafir, tidak beriman. Karena Murji'ah menjadikan kekufuran atas orang yang meninggalkan jinsul amal, seluruh amalan, itu apabila disertai dengan takdzib, pendustaan. Kalau tidak, ya tidak. Begitu di sisi mereka. Makanya mereka membatasi kekufuran itu hanya pada juhud. Hasru al-kufri fil juhud. Orang mau berbuat kekafiran semodel apapun, dia tidak dikafirkan kecuali atas dasar pengingkaran di dalam hatinya. Kalau hatinya tidak mengingkari, dia mau berbuat amalan lahir sekufur apapun, tidak dikafirkan. Menurut Murji'ah. Dan di sini dipatahkan argumentasi mereka oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya itu menyelisihi salaf. Fa inna an-nasa 'alaihim an yusaddiqu ar-rasula fi ma akhbar. Manusia itu wajib bagi mereka untuk membenarkan Rasul pada setiap apa yang beliau khabarkan. Wa yuti'uhu, yuti'u, waw ataf, yuti'u fi'il ma'tuf ke an yusaddiqu. Praktekan ilmu nahwunya. Wa yuti'uhu fima amara, dan wajib bagi manusia itu untuk mentaati Rasul tersebut pada setiap apa yang diperintahkannya. Wadiddut tasdiq at-takdzib. Lawan dari, kebalikan dari pembenaran tasdik itu adalah takdzib, pendustaan. Wadiddut ta'ah, lawan dari ketaatan adalah at-tawalli. Jadi tidak sama, jangan disamakan. Wali ajli hadhihi al-qa'idatis salafiyah. Dan karena atas dasar kaidah salafiyah ini, apa itu kaidah salafiyah? Wahiyat talazum baina zahir wal batin. Adanya keselarasan, keterkaitan erat dan kuat antara yang lahir maupun yang batin. Ini kaidah salafiyah. Faman lam yu'min bi jawarihihi bi ada'il fara'idi falam yanqad zahiran lam tuqbal da'wan qiyadihi batinan. Siapa yang tidak beriman dengan anggota badannya, dengan apa itu? Dengan dia ekspresikan, dia wujudkan ke dalam amalan-amalan fardu, rukun Islam yang 4 terutama, maka dia tidaklah tunduk dan patuh secara zahir, secara lahir. Dan tidak diterima dakwaan pengakuan dirinya bahwasanya dia telah tunduk dan patuh secara batin. Bahwa dia telah tunduk dan patuh secara batin tidak diterima. Kenapa begitu? Li'anna zahira lazimun lil batin wal batinu lazimun lil zahir. Karena apa yang tampak secara lahir itu adalah kelaziman apa yang ada di dalam batin. Sebaliknya, apa yang ada di dalam batin itu lazimnya tampak secara lahir. Ini kaidah salafiyah yang diselisih oleh Al-Murji'ah. Murji'ah membangun pijakan semuanya itu di atas apa yang ada di dalam batin. Sementara apa yang ada di dalam batin itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Kalau begitu, Murji'ah itu mereka berpijak di atas sesuatu yang sifatnya abstrak, yang sifatnya tidak dapat dipastikan. Amal ma'asi wartikabul muharramat fa inna fa'ilaha naqisul iman la yuslabu ismul imani bil kulliyah. Kemudian kaidah salaf yang lainnya, segala kemaksiatan dan tindakan pelanggaran terhadap keharaman-keharaman, maka pelakunya itu kurang imannya. Tidak boleh dicabut, ditiadakan, dihilangkan darinya nama iman secara menyeluruh. Pelaku dosa besar yang masih di bawah kekufuran. Kenapa begitu? Karena salaf membedakan
fa farqun baina tarkil wajibati wa fi'lil muharramat. Garis bawahi kaidahnya. Berbeda antara meninggalkan perkara yang wajib dengan melakukan perkara yang haram. Salaf itu membedakan tindakan meninggalkan amalan yang fardu wajib dengan tindakan melakukan amalan yang diharamkan. Fatakfiru bil awal mu'taqadus salafi. Hukum vonis kafir terhadap yang pertama, apa itu? Tindakan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Vonis kafir terhadap tindakan meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, amalan lahiriah, itu adalah akidahnya salaf. Siapa yang meniadakan amalan wajib secara menyeluruh, maka dia kafir. Dan ini akidahnya salaf, bukan akidahnya al-khawarij sebagaimana dituduhkan dengan keji. Wa takfiru bitsani mu'taqadul khawariji. Dan hukum vonis kafir pada perkara yang kedua, apa itu? Melakukan perkara-perkara yang haram. Itu adalah akidahnya al-khawarij. Orang melakukan zina dikafirkan. Orang membunuh dikafirkan. Orang mencuri dikafirkan. Dan yang selain daripada itu. Wa ja'alul awwali katsani fi'lul murji'ah. Adapun menjadikan kasus yang pertama sebagaimana kasus yang kedua, disamakan antara perkara meninggalkan yang wajib dengan melakukan yang haram, ini adalah keyakinannya murji'ah. Keyakinannya murji'ah. Jadi orang yang meninggalkan amalan lahiriah secara total, itu nggak ada bedanya dengan orang yang melakukan zina misalkan. Sebagaimana pelaku zina tidak dikafirkan, maka orang yang meninggalkan amalan lahiriah secara total juga tidak dikafirkan. Karena mereka samakan permasalahannya. Nah, itulah kenapa mereka memberikan udzur kepada pemuja dan penyembah kubur, penista agama. Naam. Kenapa begitu? Karena mereka tempatkan kesyirikan akbar dan kekufuran akbar itu sama halnya dengan dosa besar, maksiat saja. Makanya ibarat ungkapan mereka ahlus sunnah itu katanya mereka secara dusta mereka mendakwakannya, menyandarkannya kepada ahli sunnah, padahal tidak. Ahlu sunnah itu tidaklah mengkafirkan pelaku dosa besar selama dia tidak menghalalkannya. Ahlu sunnah itu tidak mengkafirkan pelaku dosa besar selama dia tidak menghalalkannya. Benar. Benar. Tapi mereka generalisir bahwa saya pelaku kesyirikan akbar itu masuk di situ. Bahwa saya pelaku kekufuran akbar itu masuk di situ. Tidak boleh dikafirkan selama dia tidak menghalalkan. Dia samakan syirik akbar, kufur akbar dengan dosa besar yang di bawah itu. Makanya mereka beli udzur. Naam. Su'ila Sufyan ibn Uyainah rahimahullah anil irja. Sufyan bin Uyainah ditanya tentang irja. Faqala, maka beliau berkata, al-murji'atu aujabu al-jannah liman syahida alla ilaha illallah musirran biqalbihi ala tarkil faraid. Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Asy-Syafi'i, muftinya Mekah di masanya. Beliau ditanya tentang irja itu apa sih? Maka beliau menjawab, murji'ah itu adalah orang-orang yang mewajibkan surga bagi siapa saja yang bersyahadat la ilaha illallah, walaupun keadaan orang tersebut bersikukuh untuk meninggalkan amalan fardu. Wasammau tarka al-faraidi dzamban bimanzilati rukubil maharim walaisu sawaan. Murji'ah itu menamakan tindakan meninggalkan amalan-amalan fardu secara total itu sebagai sebuah dosa saja. Kedudukannya seperti tindakan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, disamakan. Padahal telah dibahas, akidah salaf membedakan yang demikian, bahwa saya tindakan meninggalkan ketaatan ini dihukumi dengan hukum keberpalingan. Sebagaimana dalil-dalil yang telah lalu, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Hukumnya hukum dalil-dalil yang berkaitan dengan al-i'rad, berpaling.
Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Jadi hukum meninggalkan amalan-amalan yang diwajibkan itu statusnya seperti orang-orang yang mu'rid, berpaling, dan hukumnya kafir. Adapun Murji'ah, mereka menamakan tindakan meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan itu hanya sekedar dosa yang kedudukannya sama dengan tindakan melakukan perkara-perkara yang haram. Katanya Sufyan bin Uyainah enggak sama padahal. Kenapa begitu? Li'anna rukubal maharim min ghairi istihlalin ma'siyah. Karena tindakan melakukan perkara-perkara yang diharamkan tanpa disertai penghalalan itu hanya sebuah kemaksiatan. Wa tarkul fara'id min ghairi jahlin wala udrin huwa kufrun. Sementara tindakan meninggalkan amalan-amalan fardu tanpa disebabkan karena kejahilan atau ketidaktahuan. Nah, kejahilan di sini memahami tekstual seperti ini harus dipahami secara utuh. Tidak boleh kemudian digeneralisir. Ini loh Sufyan bin Uyainah memberikan udzur terhadap kejahilan. Naam. Perkaranya harus dirinci. Di sana ada perkara-perkara yang memungkinkan dalam situasi, kondisi, keadaan tertentu itu diberi udzur memang. Naam. Pada perkara-perkara selain asasuddin, tauhid, al-ibadah, dan al-uluhiyah. Misalkan orang nggak tahu kalau sholat 5 waktu itu ternyata wajib. Apakah dia mendapatkan udzur atau tidak? Dilihat situasi kondisinya. Ternyata dia baru saja masuk Islam. Belum tahu. Ini kan salah satu bentuk kemungkinan. Belum tahu. Atau dia tinggal di pedalaman rimba. Ada seorang pendakwah di sana yang mendakwahkan Islam. Dia baru tahu konsep la ilaha illallah. Dia belum tahu kalau ternyata harus ada kewajiban amalan sholat misalkan. Jadi dia tidak sholat karena dia tidak tahu. Situasi, kondisi, keadaan yang seperti ini memungkinkan seseorang itu jahil padanya dan diberi udzur. Nah, tapi jangan ini diterapkan kepada orang yang dia tinggal di wilayah kaum muslimin, masyarakat muslim, dia menisbatkan ke Islam sejak lahirnya. Nah, tidak diberi udzur dakwaan bahwa dia meninggalkan sholat. Kenapa kamu nggak sholat 5 waktu? Kenapa kamu nggak pernah puasa Ramadan? Dia bilang nggak tahu, ya nggak bisa, nggak diberi udzur, tidak boleh digeneralisir seperti itu. Nah, ungkapannya Ibnu Uyainah di sini, wa tarkul fara'id min ghairi jahlin wala udrin huwa kufrun. Sengaja meninggalkan amalan fardu tanpa didasari adanya ketidaktahuan atau adanya udzur, itu kekufuran, bukan kemaksiatan. Wa bayanu dzalika fi amri Adam salawatullahi alaihi wa iblis wa ulama al-yahudi. Penjelasan yang demikian itu meninggalkan perkara yang diwajibkan itu kekufuran. Naam, meninggalkan seluruh perkara yang diwajibkan kekufuran. Adapun melakukan perkara yang diharamkan ini kemaksiatan. Seperti apa konsep gambarannya? Gambarannya seperti kisah Nabi Adam, iblis, dan ulama Yahudi. Amma Adam fanahahu Allahu an akli syajarati. Adapun Adam, Allah melarang untuk makan pohon, buah dari pohon tersebut yang ada di surga. Wa harramaha alaihi, Allah haramkan pohon tersebut dari Adam. Fa'akala minha, tapi Adam memakannya muta'ammidan, sengaja. Padahal larangan itu sudah sampai atau belum? Sudah sampai. Berarti kan Adam alaihi salatu wasallam tahu kalau itu dilarang. Bukan tidak tahu. Adam alaihi salatu wasallam tahu itu dilarang, Allah sudah larang. Tapi Adam sengaja untuk memakannya karena godaan syaitan. Liyakuna malakan au yakuna minal khalidin. Karena bujukan syaitan bahwa siapa yang makan itu nanti menjadi malaikat atau menjadi kekal. Naam. Fasummiya asiyan min ghairi kufrin. Tindakan Adam itu terkategorikan maksiat dan Adam dinamakan sebagai pelaku maksiat atas dasar perbuatan itu, melakukan perkara yang diharamkan. Wa amma iblis, adapun iblis, la'anahullah, fa innahu farada alaihi sajadah wahidah. Adapun iblis konsepnya beda. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam dengan 1 kali sujud. Fajahadaha, tapi iblis mengingkari, menolaknya. Muta'ammidan, sengaja dia. Iblis tahu itu perintah dari Allah, tapi iblis membangkang, menolaknya. Fasummiya kafiran, maka atas dasar meninggalkan yang wajib itu iblis dinamakan sebagai kafir. Kalau begitu di sini berbeda antara melakukan amalan yang haram dengan meninggalkan amalan yang wajib. Wa amma ulama al-yahud fa'arafu na'ata nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama Yahudi, mereka tahu
karakter sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anau nabiyyun rasulun, dan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kama ya'rifuna abna'ahum, bahkan pengetahuan mereka terhadap sosok Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan mereka mengenali anak mereka sendiri. Benar-benar mengenal betul sifat-sifatnya, karakteristiknya. Wa aqarru bihi bil lisan, mereka ikrarkan itu dengan lisannya. Nah, mereka akui. Walam yatsba'u syari'atahu, tapi masalahnya, problemnya, Yahudi tidak mengikuti syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan yang wajib. Fasammahumullahu azza wa jalla kuffaran, maka Allah namakan sebagai orang-orang yang kafir Yahudi. Farukubul maharim mithlu dzambi Adam wa ghairihi minal anbiya, tindakan melakukan amalan-amalan yang diharamkan, contohnya seperti dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan yang selainnya dari kalangan para nabi. Naam. Wa amma tarkul faraid juhudan fa huwa kufrun. Adapun tindakan meninggalkan amalan-amalan fardu yang diwajibkan itu juhudan, mengingkari, dia menolak, maka yang demikian adalah kekufuran. Fa huwa kufrun. Mithlu kufri iblis la'anahullah, seperti kafirnya iblis la'anahullah. Iblis membenarkan dalam hatinya, mengakui bahwa Allah adalah sang penciptanya yang berhak untuk ditaati. Tapi iblis menolak, tidak mengamalkannya. Wa tarakaha ala ma'rifatin min ghairi juhudin fa huwa kufrun. Wa tarkuha ala ma'rifatin min ghairi juhudin fa huwa kufrun. Maka tindakan meninggalkan al-faraid, amalan-amalan yang difardukan secara keseluruhan, walaupun tanpa disertai takdzib, juhud, pendustaan, pengingkaran, itu adalah suatu kekufuran. Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah mempersyaratkan adanya juhud atau takdzib. Jadi orang meninggalkan amalan secara menyeluruh, nggak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, tidak kafir selama dia tidak mendustakan. Nah, di sisi Murji'ah. Mithlu kufri ulama'il Yahud, ya seperti kufurnya ulama Yahudi. Mereka tidak mengingkari, mereka akui kebenarannya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau amalkan. Naam. Waqad taqaddama qawlu al-Imam Harbin al-Kirmani rahimahullah, sami'tu Ishaq yaqul, telah berlalu ucapannya al-Imam Harbil al-Kirmani rahimahullah, sami'tu Ishaq bin Rahawayh, sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, awalu man takallama bil irja' za'amu anna al-Hasan ibn Muhammadin ibn al-Hanifiyah thumma ghalatil murji'ah hatta sara min qawlihim anna qauman yaquluna man taraka al-maktubat wa sawma ramadan wa zakah wal hajj wa amat al-faraid min ghairi juhudin biha anna la nukaffiruhu yurja'u amruhu ila Allah ba'du idh huwa muqirrun fa haula'il murji'atul ladzina la syakka fihim. Katanya Ishaq bin Rahawayh, beliau berkata, dahulu awal mula munculnya irja, mereka menyangka yang pertama kali mempopulerkannya adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanifiyah, cucu atau cicitnya Ali bin Abi Thalib. Irja di sini maksudnya apa? Irja di sini punya istilah sendiri. Irja di zaman itu maknanya adalah mereka yang mengakhirkan Utsman dari Ali, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, baru setelah itu Utsman. Urut-urutannya berdasarkan ijma' ahli sunnah, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Diakhirkan Utsman ini dan didahulukan Ali. Dinamakan sebagai irja, artinya mengakhirkan. Asal usulnya begitu. Mereka menisbatkan itu kepada Al-Hasan ibn Muhammad ibn Al-Hanifiyah. Kemudian muncul konsep yang lain lagi tentang konsep Murji'ah. Bagaimana konsep mereka? Yaitu mereka berpandangan, siapa yang meninggalkan perkara-perkara salat fardu, maktubat, puasa Ramadan, zakat dan haji, dan keumuman amalan-amalan yang difardukan, meninggalkan seluruh amalan yang ada tanpa disertai pengingkaran terhadap amalan-amalan tersebut, kami tidak kafirkan. Ini konsep Murji'ah. Siapa yang meninggalkan amalan-amalan semua itu selama tidak didasari pengingkaran, maka tidak kami kafirkan. Terus bagaimana? Diakhirkan urusannya di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa begitu? Mereka mengatakan idh huwa muqirrun, karena dia mengikrarkan, mengakui wajibnya. Cuman dia malas, tidak mengamalkannya. Apa katanya Ishaq bin Rahawai? Fahaula'il murji'atu alladzina la syakka fihim. Ya, ini orang-orang seperti itulah yang memahami konsep seperti itulah murji'ah. Tidak diragukan sedikit pun. Naam. Ini murji'ah terdahulu. Mereka menganggap orang yang meninggalkan amalan-amalan fardu lahiriyah sebagai seorang mukmin selama mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Murji'ah kontemporer di masa ini lebih parah, dahsyat dari mereka. Siapa yang tidak mengamalkan amalan-amalan fardu tersebut, ditambah dia terjatuh dalam kesyirikan, ini tetap tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena dia telah mengucapkan syahadat. Yang mana yang lebih dahsyat kesesatannya? Murji'ah kontemporer yang ada di masa ini. Nah, kalau orang-orang yang berpendapat di masa Ishaq bin Rahawai, siapa yang meninggalkan amalan, walaupun dia tidak terjatuh dalam kesyirikan, itu dikafirkan. Dan siapa yang tidak berpendapat atas kafirnya, maka dipastikan kemurji'ahannya. Maka bagaimana apabila Ishaq bin Rahawai itu hidup di masa ini menyaksikan orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah itu, mereka tidak mengkafirkan orang yang tidak beramal amalan sama sekali, bahkan sudah tidak beramal amalan sama sekali, ditambah mereka terjatuh dalam kesyirikan akbar. Ini tidak boleh dikafirkan. Nggak cukup di situ. Siapa yang meyakini kafirnya, maka dia takfiri khawarij. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Ishaq bin Rahawai dan para salaf kepada orang-orang semacam ini? Wa fi hadzal naql khassatan raddun ala za'mi jumlatin mimman dakhalat alaihi syubhatul irja' fi asrina. Jadi penukilan ini dari Ishaq bin Rahawai secara khusus bantahan bagi mereka yang menyangka sebagian individu maupun komunitas dakwah yang terkontaminasi dan terpapar syubhat al-irja' di masa kita sekarang ini, di mana mereka berpandangan anna tarikal faraid adh-dhahirah la yakfur. Orang yang meninggalkan amalan-amalan fardu lahiriyah itu tidaklah kafir. Illa kecuali idza lam yaltazim al-iltizam al-qalbi ay bil juhud. Kecuali apabila dia itu mengingkarinya, mendustakannya. Dia dustakan, sholat itu nggak wajib, puasa nggak wajib, naam, haji nggak wajib. Dia tidak mau mengamalkan. Kenapa kok tidak kamu amalkan? Karena tidak wajib. Yang seperti ini baru dikafirkan di sisi murji'ah. Walaupun murji'ah kontemporer di masa ini masih mempersyaratkan kalau ada orang yang mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya puasa, dia tidak mau amalkan, dia tidak sholat, tidak puasa, tetap tidak mereka kafirkan. Kenapa? Karena barangkali dia tidak tahu. Pada ujung pangkalnya ya mereka akan berbeda pada udzur terhadap kejahilan ini. Nggak tahu. Nah, orang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nah, nggak boleh dikafirkan. Kalau dikatakan barangkali kan dia tidak mengingkari. Kalau dikatakan didapati kasus, saya sudah perintahkan dia, saya sudah ajak dia untuk sholat, bahkan dia mengatakan nggak wajib sholat itu. Berarti apa yang di dalam hatinya dia tunjukkan secara lisannya. Kalau begitu diketahui bahwasanya dia itu mengingkari wajibnya. Apakah yang demikian kafir? Murji'ah akan menjawab, tidak. Barangkali dia jahil. Nah, ini nggak ada kekafiran, selama-lamanya nggak ada kekafiran dalam kamus mereka. Kalau mereka tidak jahil, seandainya tidak jahil, ternyata tetap tidak boleh dikafirkan. Harus ada qadhi atau hakim yang ketuk palu memutuskan kekafirannya. Rumit sekali, na'am, di sisi mereka. Intinya mereka itu ingin mengubur konsep ideologi Islam yang benar dan mengaburkan Islam, mengubur ajaran Islam yang benar. Mereka hapus kamus kekafiran dan takfir, vonis kafir dari syariat. Fasalafu yaj'aluna dzalika min jumlati aqwalil murji'ah. Para salafus salih itu menganggap, menilai, menjadikan, mengkategorikan syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran seperti ini termasuk dari pemikirannya al-murji'ah. Membatasi kekufuran hanya pada takdzib dan juhud. Naam.
Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.